Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila dari Prodi Kebidanan tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, di mana di sini saya akan mempraktekkan roleplay tentang metode kalender dalam pengambilan alat kontrasepsi ber-KB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk, Bu. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan saya Ibu Dea, Bu. Ibu apa kabarnya, Bu? Ya, baik. Perkenalkan, Bu, saya Bidan Suci. Nah, kedatangan Ibu ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, Bu, di sini saya ingin menggunakan metode KB kalender, Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya, Bu. Mohon maaf, sebelumnya agama Ibu apa ya, Bu? Alhamdulillah saya Islam, Bu. Umur Ibu berapa, Bu? 22 tahun, Bu. Tinggalnya di mana, Bu? Di Jalan Perkantoran Gubernur, Bu. Ibu sehari-harinya bekerja apa? Saya sehari-harinya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah menikah? Iya, Bu, saya sudah menikah 2 bulan yang lalu. Berarti pengantin baru ya, Bu? Iya, Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah ada hamil atau sudah pernah melahirkan, Bu? Belum, Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang KB? Sudah, Bu. KB apa saja yang Ibu ketahui? Setahu saya KB yang saya tahu tuh cuma pil sama KB suntik, Bu. Yang Ibu tahu KB pil, kenapa Ibu tidak menggunakan KB pil sama suntik? Karena kalau KB suntik tuh saya takut disuntik, Bu, dan kalau KB pil saya orangnya pelupa. Jadi Ibu lebih memilih metode kalender ya, Bu? Iya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami riwayat penyakit terlebih dulu-dulunya? Saya tidak ada penyakit, Bu. Baiklah, saya permisi untuk cuci tangan dulu ya, Bu. Baiklah Ibu, sebelumnya silakan Ibu untuk timbang berat badannya terlebih dahulu ya, Bu. 55 kilo ya, Bu. Di sini saya periksa dulu ya tekanan darah Ibu. Baiklah Ibu, di sini diketahui tensi Ibu normal ya, Bu, 120/80. Nah, adapun yang saya akan anjurkan kepada Ibu untuk menggunakan metode kalender ini, Ibu harus mempersiapkan kalender terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menggunakan metode kalender ini sebelumnya harus tahu selama 6 bulan berturut-turut apakah menstruasi Ibu normal dan di tanggal yang sama. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu menstruasinya 6 bulan berturut-turut, apakah tetap sama, Bu, di tanggal yang sama? Iya, tetap sama, Bu. Dan saya normal. Di tanggal berapa ya, Bu? 20, Bu. Berarti 20, dan sekarang bulan April ya, Bu. Nah, di tanggal 20 untuk menghitung masa suburnya menggunakan metode kalender ini, kita menghitung mundur dari tanggal menstruasi Ibu biasanya ya, Bu. Kita akan menghitung 14 hari sebelum tanggal 20. Nah, didapat kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, diketahui di sini adalah Ibu masa suburnya di tanggal 7. Berarti masa ovulasi Ibu ada di tanggal 7 ya, Bu?
Nah, untuk menghindari kehamilan, ibu bisa di waktu tanggal 7 dan H-1 atau setelah H+1, ibu bisa menggunakan metode memakai alat kontrasepsi kondom supaya untuk menghindari kehamilan. Nah, apakah ibu sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelemahan dari KB ini ya Bu. Keuntungannya adapun yaitu menambah pengetahuan ibu tentang masa kesuburan ibu, dan metode ini juga bisa dipadukan dengan metode kondom tadi ibu. Nah, apakah ibu mengerti Bu? Iya Bu, saya sudah mengerti. Nah, adapun kelemahannya yaitu ibu bisa stres karena memikirkan untuk menghitung setiap bulannya masa subur ibu. Adapun ibu jadi tidak percaya diri dengan metode kalender ini karena ibu terlalu memikirkan gimana masa subur ibu terus setiap bulannya. Nah, apakah ibu tetap yakin ingin menggunakan metode kalender ini, Bu? Iya Bu, saya tetap yakin. Dan juga metode kalender ini itu sangat rendah Bu untuk mencegah kehamilan, tapi ibu juga bisa kok dipadukan dengan metode yang seperti tadi itu menggunakan kondom. Iya Bu, baiklah. Berarti ibu sudah mengerti ya Bu. Nah, jika ibu sudah mengerti, apakah bisa dapat diulang apa yang saya jelaskan tadi, seperti apa kelemahannya dan juga apa keuntungannya? Baik Bu, seperti yang Ibu tadi jelaskan, kalau kelemahan metode kalender ini, kelemahannya bisa menambah beban pikir karena harus menghitung setiap bulannya. Iya. Kemudian dan juga dianjurkan menghitung setiap bulannya. Dan juga kelebihan metode ini bisa dipadukan dengan metode kontrasepsi, misalnya kondom Bu. Berarti ibu sudah tahu ya Bu, dan juga sudah paham ya cara menghitung masa suburnya. Iya Bu. Apakah ibu tahu ovulasi itu apa? Tahu Bu. Berarti ibu sudah tahu ya Bu. Berarti ibu tetap yakin ya dengan Ya, menggunakan metode ya, kalender ini. Nah, bagaimana? Apakah ibu puas dengan anjuran yang saya berikan? Iya Bu, cukup puas. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi bisa kembali lagi ke saya ya Bu. Makasih ya Bu. Ya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.